Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi, kita akan membuat model pada CI. Model ini fungsinya buat apa? Untuk menyimpan query-query yang akan berhubungan dengan database-nya. Ya. Nah, pertama masuk ke config. Config ini tujuannya adalah untuk membuat base URL agar pemanggilannya nanti lebih simpel lagi ya. Jadi dibuat di sini http localhost kode igniter slash misalnya nama CI-nya apa? Tadi kode igniter sudah. Kemudian di autoload di sini juga dikonfigurasi lagi. Ada beberapa yang dihapus, tetapi sebenarnya kalau tidak dihapus pun nggak ada masalah, nggak apa-apa. Biarkan saja. Jadi proses ini bisa di skip ya. Ini bisa di skip. Masuk ke model. Kita membuat model di application, model, kemudian barang. Barang model nama filenya. Nah, seperti biasa, class name-nya apa, barang underscore model harus sama dengan nama filenya, extend model, CI model. Ya. Kemudian kita buat metodenya. Yang pertama kita buat atribut label. Nah, di sini public, artinya kalau public bisa dibaca di kelas yang lain, yang bukan turunannya. Apalagi turunannya. Bisa banget untuk dibaca. Ini kode nama harga stok. Kode nama harga stok ini akan dikirim nanti ke view lewat controller ya. Jadi hanya untuk label saja, label kayak nama, kemudian kotak, text box, kemudian kode text box, gitu. Harga text box, stok text box. Oke, ini konstruktornya. Apa sih isi konstruktornya di dalamnya? Artinya kalau konstruktor itu pada saat kelas ini terbentuk, maka perintah yang ada di dalam konstruktor akan dijalankan. Nah, di sini $this label akan dijalankan atribut label ya. Atribut label. Nah, seperti Untuk yang baris 16 dan 17 itu membuat library di database. Sebenarnya ini tidak perlu dilakukan ya karena apa? Karena kita sudah konfigurasi di autoload-nya, di libraries-nya. Jadi di baris 16-17 ini tidak perlu dilakukan. Tapi kalau mau diketik boleh, akan crash nggak? Nggak ya, boleh-boleh saja, cuman double jadinya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita buat lagi sebuah metode untuk menambah data atau insert ya. Kalau dalam bahasa SQL-nya itu ada insert-nya. Kita buat variabelnya dulu. SQL misalnya isinya apa? Print F insert into barang ya. Insert into barang, values-nya atau nilainya apa? Ini dalam bentuk $S kemudian dolar, bukan dolar, persen F, persen S, persen S, persen F, sama persen D. Persen S ini berarti untuk string, tipe data string, kemudian tipe data float, kemudian tipe data desimal. Kemudian baru values-nya atau inputannya. Kalau tadi kan persen S, persen S, persen F, persen D itu yang akan dikirim ke database, datanya harus yang pertama harus string, kemudian harus angka dan angka gitu ya. Kalau yang ini $diskode nama harga dan stok
itu nilainya ya atau parameter inputnya dari form view, form inputan. Kemudian di sini ada $dis db query buka kurung SQL. SQL-nya query-nya silahkan dieksekusi. Lalu kemudian kita membuat function update ya. Nah, ini nanti proyeksinya untuk membuat updatean data. Nah, untuk update ini untuk studi kasus sekarang mungkin bisa di-skip, bisa ditulis ataupun tidak. Karena untuk pencontoh ini hanya sampai dengan menampilkan data yang sudah di-input ke dalam database saja, belum sampai ke update. Mungkin yang update, yang delete itu akan lebih lanjut dicoba di praktikum ya. Oke, kita buat dulu update, delete. Nah, fungsi sprintf ini buat apa sih? Kok banyak banget nih sprintf? Sprintf ini fungsinya adalah untuk memasukkan nilai-nilai variabel dalam string ya. Misalnya menentukan format angka ya. Makanya di sini ada persen %S, persen %S, persen %F, dan persen %D. Tuh fungsinya sprintf. Kalau nggak pakai sprintf mungkin nggak bisa nggak bisa diformat angkanya ya, atau apanya nggak bisa diformat. Nah, yang terakhir ini fungsi read. Nah, ini harus dibuat karena di dalam contoh sekarang kita akan membuat atau menampilkan data select bintang from barang order by kode, query-nya apa, lalu return query karena di sini akan menghasilkan sebuah nilai ya. Kalau kemarin di PHP kita ada for while dan sebagainya. Nah, ini sudah diwakili oleh library database ya. Jadi kita tidak usah ada while-nya. Mungkin nanti while-nya akan dibuka di controller. Nah, lalu ini atribut ini buat apa? Buat label ya nanti. Tadi saya bilang si atribut ini buat labelnya. Nah, ini untuk pembuatan model cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke controller dan view-nya ya untuk fungsi insert dan read. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.